Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Minta hormat Bapak Karyono MDPI selaku dosen pengajar mata kuliah usul fikih serta teman-teman yang berbahagia. Selamat datang di presentasi kelompok 2. Semoga teman-teman tetap bersemangat walaupun tenggorokan terasa kering dan perut terasa menyengat. Tetap bersabar. Perkenalkan, nama saya Anton Wahyudi selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membahas tentang poin-poin penting usul fikih. Mungkin kita persingkat saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Menjelaskan tentang materi Al-Quran. Al-Quran dalam kajian usul fikih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, dan menurut istilah usul fikih Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Quran diturunkan di Mekah, tepatnya di Gua Hiro pada tahun 611 Masehi, berakhir di Madinah pada tahun 633 Masehi dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Ayat pertama diturunkan adalah ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-Alaq. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum. Seseorang yang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan ialah mencari jawaban menyelesaikan dari Al-Quran, serta selain itu, sesuai dengan kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Karena itu, jika akan menggunakan sumber hukum lain di luar Al-Quran, maka harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tidak boleh melakukan sesuatu pertentangan dengan Al-Quran. Nama dan sifat Al-Quran. Ada beberapa nama yang disandarkan terhadap Al-Quran. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Az-Zakari sebagai dikutip oleh Amroeni Derajat, beliau menyebutkan ada 54 nama selain penamaan Al-Quran, diantaranya Al-Kitab, An-Nur, Al-Kalam, Huda, Rahman, Furqan, Asy-Syifa, Mauzah, Az-Zikrah, At-Tanzil, Wahyu, Al-Hadi, Al-Urwa, Al-Wusqa, Al-Mutasyabiha, Al-Adl, Zabur, Mubin, Balaghah, Suhuf, Marfu'ah, dan Basyirah wa Nazirah, dan lainnya. Dari sekian banyak nama di atas, ada beberapa nama yang sangat populer di kalangan ulama, diantaranya Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikru, Al-Tanzil. Yang ketiga, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran berfungsi sebagai hakim atau wasit, mengatur dalam kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan, hendaknya ia berhakim kepada Al-Quran. Al-Quran lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan mengkoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Di samping itu, Al-Quran juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana karena ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan cinta. As-sunnah atau hadis. Yang pertama, pengertian as-sunnah atau hadis. Sunnah secara bahasa berarti jalan, arah, aturan, cara berbuat, atau tingkah laku kehidupan. Dalam Al-Quran, kata sunnah dan bentuk jamaknya diulang sebanyak 15 kali yang mempunyai arti pelaksanaan arah suatu aturan, cara hidup, dan garis-garis tingkah laku. Secara etimologis, sunnah juga berarti jalan hidup yang baik maupun yang buruk. Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat mengartikan sunnah ialah jalan yang diridhoi atau tidak diridhoi.
dan berarti pula kebiasaan. Di samping sunnah, kata yang sering digunakan untuk menyebut sesuatu yang berasal dari Nabi adalah hadis. Secara bahasa, kata hadis berarti sesuatu yang baru. Di samping berarti baru, hadis juga mengandung arti sesuatu yang dekat yang belum lama terjadi dan juga berarti berita. Yang kedua, bentuk-bentuk hadis Nabi. Dilihat dari segi bentuknya, hadis Nabi dapat diklasifikasi menjadi 5, yaitu A. Hadis yang berupa ucapan atau qauli. B. Hadis yang berupa perbuatan atau fi'li. C. Hadis yang berupa persetujuan atau ta'riri. D. Hadis yang berupa al-ihwal atau ahwali. E. Hadis yang berupa cita-cita atau hammi. Yang ketiga, kedudukan sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam. Sunnah merupakan segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum dalam ajaran Islam. Para ahli ulama usul fiqh menjadikan sunnah untuk menentukan hukum Islam secara tidak ditemukan keterangan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama sepakat menempatkan sunnah sebagai sumber pokok ajaran setelah Al-Quran. Para ulama juga bersepakat bahwa sunnah dapat berdiri sendiri dalam memproduksi hukum-hukum seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijma. Secara bahasa, ijma artinya sepakat atau sependapat. Sedangkan secara istilah, ijma merupakan kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah Rasulullah SAW wafat terhadap hukum syar'i pada suatu peristiwa. Contoh ketetapan hukum melalui ijma yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah kemudian membukukannya sebagai mushaf. Terus kebanyakan ulama berpendapat bahwa nilai kehujahan ijma ialah zanni, bukan qat'i. Oleh karena itu, ijma itu zanni, maka ijma itu dapat dijadikan hujah atau pegangan dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad. Sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qat'i. Dan furu' dapat dipastikan tidak ada pengaruhnya. Contohnya kias, memukul orang tua dengan ucapan dengan ilat menahan menyakiti orang tua. Dalam ayat-ayat Al-Quran disuruh berbuat baik kepada orang tua. B. Kias kofi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas. Maksudnya diistinbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zani. Contoh mengkiaskan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam penetapan hukum qisas dengan ilat pembunuhan yang disengaja dalam permusuhan. Ilat ini kedudukannya dalam ashal lebih jelas dibandingkan dengan kedudukan yang furu'. Dari materi yang telah kami jelaskan, kesimpulannya ialah Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis merupakan fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran. Ijma' dan qiyas ada dipakai sebagai hujjah setelah Al-Quran, dan Al-Hadis dimaknai sebagai suatu kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa tertentu terhadap masalah hukum syariah. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW ialah ijma'. Apabila suatu peristiwa terjadi dan memerlukan ketentuan hukum dan peristiwa tersebut dikemukakan kepada para ulama yang memiliki kemampuan berijtihad, dan mereka kemudian mengambil kesepakatan berupa hukum dari peristiwa tersebut, maka kesepakatan mereka disebut sebagai ijma'. Qiyas adalah menyamakan suatu yang tidak ada nas hukumnya dengan suatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ilat hukum dalam redaksi yang lain. Yang kedua, saran.
Merelasikan dan menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan akan membawa manfaat besar bagi manusia. Semua aturan atau hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan suatu aturan yang dapat membawa kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Karena semua pertanyaan sudah terjawab dan tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sesi presentasi ini. Terima kasih kepada pemateri, teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan tentunya Bapak dosen yang telah mendampingi. Saya Anton Wahyudi sebagai moderator dari kelompok ini. Lebaran makan ketupat, semoga materi hari ini bermanfaat. Buka puasa pakai kurma. Assalamualaikum semuanya.